Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 28 ayat yang ke-1 sampai 8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-40 sampai 41. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun, untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka, untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Keluaran 28 ayat 2-3. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun, untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Judul renungan kita hari ini adalah
Mengenakan belas kasih Tuhan. Ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat Suara Kasih, inilah renungan kisah inspiratif kita pada siang hari ini. Proyek Gaun Merah digagas oleh seniman Inggris Kirsty MacLeod, dan telah dipamerkan dalam berbagai museum dan galeri di seluruh dunia. Selama 13 tahun, 84 potong sutra berwarna merah anggur diedarkan di seluruh dunia, untuk disulam oleh lebih dari 300 wanita dan beberapa orang pria. Potongan-potongan tersebut kemudian dirangkai menjadi sehelai gaun, dengan membawa kisah dari setiap seniman yang berkontribusi, banyak dari mereka miskin dan terpinggirkan. Seperti halnya gaun merah tadi, pakaian yang dikenakan oleh Harun dan keturunannya dibuat oleh banyak orang yang ahli. Perintah Allah untuk pakaian imam mencakup hal-hal detail, yang menceritakan kisah bangsa Israel, termasuk ukiran nama suku-sukunya di atas permata krisopras, yang akan diletakkan di bahu para imam. Hal itu menjadi tanda peringatan di hadapan Tuhan. Kemeja, ikat pinggang bersulam, dan destar atau ikat kepala, itu menjadi perhiasan kemuliaan bagi para imam, saat mereka melayani Allah dan memimpin umat dalam ibadah. Sahabat Suara Kasih, atribut mana saja dari Kolose 3 ayat 12 yang paling perlu Anda kenakan hari ini? Bagaimana lagi cara Allah memperlengkapi Anda untuk melayaninya? Marilah kita renungkan, sebagai orang percaya dalam perjanjian yang baru, kita semua adalah imam-imam yang kudus, melayani Allah dan memimpin satu sama lain dalam ibadah. Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang agung. Meski kita tidak mengenakan pakaian tertentu, yang memperlihatkan diri kita sebagai imam, dengan pertolongannya, kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bapa, kenakanlah pada kami belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyerta-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat,
dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.